Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mengapa ya penulis enggan melakukan review terhadap aditif oli, tapi kok minat review aditif bensin. Sampai rencana review BRG juga, walau belum tentu jadi karena BRG itu ternyata yang jadi acuan terutama adalah BRG opo jenenge yang bentuk tangki itu ya, BRG opo itu yang sambung ke selang bensin, yang untuk mobil harganya 10 juta, yang untuk motor harganya 1,5 juta kalau nggak salah. Wah, kalau butuhnya itu ya percuma ya. Penulis sudah pakai pro kapasitor ya efeknya hampir sama lah. Penulis pernah dyno sendiri, naiknya kan dilepas itu ya, turunnya itu 25% di tenaga atasnya. Motornya Suzuki Spin turun 25% itu gede ya. Mengapa kok penulis mau review aditif bensin? Ya rencananya penulis berikutnya mungkin apa, PRF kalau enggak Arli Kurnia. Mana dulu enaknya ya? Serius, niat serius. Soalnya penulis juga pernah nyoba aditif Eco Racing, aditif yang kontroversial dan hasilnya negatif. Yang Eco Racing itu jelek, malah tenaga malah berkurang. Itu nyobanya di Suzuki Spin, Honda Beat. Enggak mau nyoba NMAX mas. Ya enggak lah, gak wani aku. Lawang uji dilelehkan itu kering ya, jadi lengket ya ke sendoknya. Sifatnya sama kayak kapur barus itu kalau dilelehkan lengket ke sendok. Eco Racing kalau dilelehkan lengket ke sendok. Ya mau ya, beda dengan produk saingannya ya, bukan saingan sih, produk orisinilnya. Jadi kan Eco Racing itu sekarang warnanya hijau gelap. Dulu awal-awal itu warnanya hijau cerah ya. Kalau lihat video Lamborghini-nya Febrian iya, CEO-nya loh, Febrian siapa itu nih. Itu kan mobil Lamborghini-nya dikasih Eco Racing. Eco Racing-nya perhatikan warnanya. Bukan hijau gelap, tapi hijau cerah warnanya. Kalau nemu videonya, lihat aja lah. Kalau yang di resminya mungkin sudah dihapus. Yang di lain-lain banyak kan channel YouTube. Itu lihat warnanya hijau cerah. Itu sudah nggak diproduksi lagi. Sekarang produksinya yang warnanya hijau gelap. Penulis belinya ya tentu aja hijau gelap. Sekarang perlu tahu juga ya, Eco Racing dulu jualan yang versi cair juga. Jadi Eco Racing itu dulu cair, aditif bensinnya itu jualan yang cair, terus jualan yang model padatan itu, model pil. Mengapa kok sampai gitu? Ya ngikutin perkembangan yang buat aditifnya. Dulu adalah high octane ya, terus diambil jadi Eco Racing, terus mengembangkan yang model pil, terus orangnya lepas dari Eco Racing buat MLM sendiri, nggak tahu lah.
namanya macam-macam, ada B1 Racing, NASA, apa Green apa gitulah, banyak ya. Penulis sudah coba yang B1 Racing dan NASA itu sama, walau warnanya beda. Jadi apa ya? Lapo bahas itu. Eco Racing jelas negatif, yang B1 Racing ada efeknya. Nah, karena ada efeknya itu ya penulis merasa perlu untuk mention ya, perlu menyebutkan ada efeknya. Jadi walau penulis ini sudah pakai pro kapasitor, ternyata tetap ada efeknya. Walau nggak semuanya positif ya, karena ada efeknya itu penulis ya mau apa namanya, review aditif bensin juga. Kalau yang modelnya macam apa, BRQ gitu yang mempengaruhi. Kalau yang masih di tangki no problem. Kalau yang sudah di saluran bensin, nah itu penulis ragu-ragu. Karena apa? Karena di pengalaman penulis ngasih apa namanya, ngasih alat tambahan ya, mau ferit, mau magnet, mau logam, toh mau apapun ya, kasih selotip salah loh, kasih gabus loh, bisa pengaruh. Jadi pro kapasitor itu nggak boleh dikombinasikan dengan barang semacam yang lain ya. Pemasangan pro kapasitor tuh harus bebas dari magnet, ferit, apalagi logam, bunder-bunder, kumparan di selang bensin atau kabel busi. Tapi ya silahkan kalau misalnya ingin eksperimen, dicoba-coba gitu loh. Soalnya penulis sudah coba, kalau ada magnetnya, ada besinya, ada apa, efeknya berkurang. Kumparan pun masangnya juga harus bener ya arahnya ya. Ada memang trik pakai kumparan juga biar kemampuan pro kapasitornya lebih besar. Tapi nggak selalu butuh, dan kalau posisinya salah juga efeknya malah jelek ya. Jadi penulis nyobanya ya paling yang aditif nambah kimia ya. Harganya macem-macem ya, entah bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah. Yang jelas motor penulis ini nggak butuh yang aditif-aditif kayak gitu ya. Sebenarnya sudah pakai pro kapasitor kan. Terus emang sekarang tenaga lagi nggak enak karena pakai olinya juga oli ya, oli rekondisi mesin ya. Emang nggak bisa diharapkan untuk meningkatkan performa. Lagi memperbaiki bocornya mesin. Tapi ini kemarin malam kan sudah pakai apa namanya, sudah pakai margarin 2 kali dosis sebelumnya. Ini mau nyoba kasih itu lagi ya, margarin.
Ini sudah mulai enak tarikannya wis. Nah sekarang bahas ya. Kalau aditif oli gimana? Penulis bahas di motornya penulis dulu. Penulis nggak pernah merasa butuh aditif oli. Jadi penulis terus terang nggak pernah nyoba aditif oli selain dari minyak goreng. Minyak goreng dijadikan aditif oli mesin. Jadi ya wis pakai minyak goreng itu wis. Margarin penulis merasa kalau untuk oli mesin cocoknya pakai bimoli ya, nggak cocok pakai blue band. Ya feeling aja sih sebenarnya, ya nggak masalah karena ya margarin kan ada stearic acidnya, dan stearic acid itu sifatnya melicinkan. Mayoritas stearic acid mbu sisane opo. Oh, aditif oli mesin yang pernah penulis coba satu-satunya adalah Sado Revitalizan. Tapi itu tujuannya beda. Tujuan dari penggunaan Sado Revitalizan adalah rekondisi mesin, bukan untuk bikin licin ya. Tapi kok kebetulan waktu dipakai emang bikin licin juga. Licin cuma ya tenaga berkurang karena ya mau gimana lagi, namanya sifatnya melapisi gitu. Ya mengotori mesin juga, tapi ya konsekuensi namanya juga butuhnya untuk rekondisi. Maksimalnya ya setelah aditifnya nggak dipakai lagi. Penulis pakai karena janjinya kan 100.000 km masih bisa ada efeknya. Ya wis. Nah sekarang dari logikanya lah ya. Logika kalau aditif bensin itu kan efeknya macam-macam. Nah kita harus ingat bahwa bensinnya itu opsinya cuma sedikit. Jadi kalau kita bicara soal bahan bakar, pialannya ya wis itu tok wis. Ada bensin BP, ada bensin Shell Super yang lainnya. Tapi kan kebanyakan orang itu bergaulnya dengan Pertalite dan Pertamax, dan juga Pertamax Turbo. Tapi kita tahu sendiri lah ya, Pertamax Turbo itu kualitasnya meragukan. Ya penulis juga merasa aneh ada orang yang bore up motornya dengan sampai kompresi 13, dan parahnya ya yang diandalkan Pertamax Turbo. Entah emang apa bagusnya Pertamax Turbo itu. Hebat kayak apa Pertamax Turbo kok diandalkan sebagai resep bore up. Pertamax pun bukan bensin yang super ya, karena Pertamax yang sekarang itu kan 10% etanol. Dan dari nyoba sendiri pun bensin Pertamina itu jelas kurang pembersihnya. Mau bensin yang lebih banyak pembersihnya ya selain Pertamina, yang paling bagus BP, yang kedua adalah Shell. Lumayan lah, kita akan merasakan ya tenaga jadi meningkat beberapa kilometer atau beberapa hari setelah pakai Shell, bensinnya Shell atau bensinnya BP.
Penulis nggak pernah nyoba bensinnya mobil, nggak pernah bensinnya Total, nggak pernah. Embuh ya perasaan nih. Vivo juga nggak pernah. Ya wis, silahkan coba sendirilah. Tapi dari kandungan tenaga Pertamax yang paling tinggi. Tapi ironinya Pertalite jadi yang paling jelek. Ah, ya itulah. Jadi bensin itu pilihan sedikit. Kalau yang sekarang ya, harga sekarang bensin RON 92-nya Shell itu harganya sudah 10.580 atau berapa lupa. Tapi lebih mahal daripada Pertamax yang Rp9.000. Padahal pakai Pertamax tahu sendiri ya, walau Pertamax tenaganya enak tapi daya pembersihnya parah ya. Oh, kita ini juga nggak bisa pakai apa, karbon clean yang dijual sama Yamaha atau Honda atau yang lainnya. Karena apa? Karena karbon clean yang mereka jual ini mengandung minyak tanah. Jadi banyak minyak tanahnya daripada apa EPA atau apa gitu. Jadi kalau misalnya kita mencampurkan bensinnya dengan karbon clean, yang didapat apa? Tenaga itu malah ngedrop jauh. Emang pembersihannya oke, tapi tenaganya jadi ngedrop. Percuma. Sementara itu kalau kita lihat dari ilmunya saja lah, nambahi aseton harus diakui meningkatkan kemampuan bensin bahkan di luar negeri. Jadi di luar negeri kan sudah ada bensin Total, bensin Shell, BP dan macam-macamnya itu, Conoco tah. Itu kan oke. Jadi aseton itu mereka pergunakan untuk mengatrol kemampuan bensin luar negeri. Kalau pakai di Indonesia kan lebih sip lagi. Aseton itu kalau nggak salah, kalau di Indonesia dinamakan thinner tipe A ya, kalau nggak salah, A spesial. Thinner cat A spesial. Pengencernya cat ya, kualitas paling tingginya. Mahal ya, mahal. Jadi nggak bisa dibilang ekonomis ya. Sementara itu sudah diakui juga bahwa minyak atsiri itu bisa meningkatkan kemampuan bahan bakar. Sudah sejak dulu, sudah sejak zamannya MTBE, sudah sejak zamannya aditif timbal ya. Nah, sementara oli mesin gimana? Yang jual aditif oli itu banyak, merek macam-macam. Tapi ya, yang jualan oli juga sangat banyak. Banyak sekali yang jualan oli itu. Jadi dari pilihan saja ya. Kita mau apa? Cari bensin, pilihannya ya wis itu tok. Biasanya orang beli aditif bensin itu karena bensinnya ono Pertamina tok. Bensin Shell, BP kan cuma adanya di kota besar tok.
Nah sementara itu oli mesin gimana? Oli mesin ini kan sifatnya lebih portable ya, karena ya jualannya 1 liter dan gak terusan ya, mungkin sebulan sekali lah anggapannya. Bisa dijual luar kota, bisa beli online, kadang malah ongkos kirim gratis, atau ya ongkos kirimnya cuma 8.000 atau berapa gitu. Itu ekonomis. Jadi ya oli itu lebih bisa didapat di mana-mana lah, nggak terkungkung. Jadi ya dari sisi ininya aja lah, dari sisi kemudahan ya, kemudahan untuk beli oli ya dibanding dengan kemudahan beli bensin. Beli oli itu sangat variatif sekali lah ya. Jadi dari sisi ketersediaan, mau cari oli lebih mudah, nggak ada pembatasan yang oh kalau beli oli cuma bisa oli yang kualitasnya kayak gini, enggak. Kita bisa beli oli dari kualitas paling bagus sampai paling jelek. Nah itu bedanya satu. Terus beda kedua adalah dari sisi kemampuan. Peningkatan kemampuan karena pakai bensin itu jelas. Soalnya kalau nggak jelas nggak bakal laku. Nah kalau dari oli mesin gimana? Sulit dibandingkan, sulit dikuantifikasi ya, sulit diukurkan. Mungkin ada yang pakai uji dyno, tapi itu menipu gitu loh. Karena apa? Oli itu pemakaiannya ya gak kayak bensin. Kalau bensin dipakai habis langsung, dipakai dyno bisa habis 1/4. Kalau oli habis dipakai dyno kan masih ada. Nah setelah dipakai misalnya 2000 km, apa kemampuannya masih bagus? Nah itu yang jarang dapat penilaian. Jadi beda ya, kalau dari aditif bensin tuh efeknya bisa jelas. Kalau dari aditif oli, walau mungkin pertama kelihatan jelas, berikutnya jadi jelek. Nah yang jelek-jelek ini nggak akan tahu kita. Kalah ya sama MX King akselerasi nih. Wajar ya, karena RPM-nya sana bisa diatur ke ke power idealnya. Kalau NMAX ini powernya dirata no ya. Oli mesin kualitasnya juga sangat bermacam-macam, dan semua pabrikan yang jual oli yang bagus-bagus itu pasti ngomong kalau ditambahi aditif jadi nggak sip olinya. Emang apa sih aditif yang dijual di aftermarket itu? Aditif oli ya. Kan sebenarnya nggak beda dari yang dipakai di oli yang dijual pabrikan. Kalau bensin beda.
pabrik jual bensin itu pasti pakai model aditif yang beda dari yang aftermarket, karena kalau aftermarket pasti memperhitungkan banyak hal. Kalau yang penting untuk mereka itu adalah shelf life ya, karena ada beberapa penggunaan zat yang memang oktannya tinggi, tenaganya gede, itu bisa mengurangi masa penyimpanan bensin. Ini kan riskan. Terus selain itu dari sisi kesehatannya atau keamanannya dari SDS-nya juga nggak bagus, dilarang kan. Ya masalah juga kalau misalnya sampai kayak gitu. Nah sementara aditif bensin nggak punya lah batasan itu, nggak punya batasan itu. Kalau aditif oli, semua yang dipakai di aditif oli itu biasanya adalah yang sudah kepake sama pabrikan oli. Jadi contohnya kayak STP jual aditif yang ada ZDDP-nya lebih banyak. Kalau kita cari oli mesin yang punya banyak ZDDP, ada. Walau mungkin bukan API SN atau apa, tapi ada. Terus aditif misalnya molybdenum, ada yang jualan, ada yang jualan oli, ada molybdenumnya, malah banyak. Pingin aditif manoester, lah ini sudah lebih banyak lagi, bahkan sampai yang kayak oli extend itu aja sudah jualan, disebut double ester, diester tapi disebut double ester, ya karpe lah wis. Dan banyak pabrik oli lain yang yang mengikutkan ester di produknya, tapi nggak menyebutkan eksplisit ya. Ada yang pamer, oli saya ada esternya. Kalau sampai ada yang ngomong gitu, itu artinya di produk selain yang ada esternya itu nggak ada esternya. Sementara ada yang pabrik diam-diam sudah mengandung ester juga. Apa ya yang bisa dicontohkan? Cukup banyak lah, nanti penulis sertakan. Kalau nggak salah Amsoil dan Mobil One itu pasti ada lah ya. Total itu. Ya nanti penulis cantik cari contoh di SDS-nya. Safety Datasheet produk olinya. Aditif keramik. Ya ada kok yang oli pakai aditif keramik. Nggak perlu repot-repot beli terpisah, harga mahal-mahal 100.000 satu bungkus untuk satu dosis. Ada yang jualan kok oli yang sudah ada aditif keramiknya. Mau cari yang fuller ini itu, ada yang jualan oli. Mereknya Bardahel ya. Bardahel semuanya kayaknya ya, entahlah wis. Pokoknya penulis ingatnya Bardahel ada fullerene-nya C60. Katanya lebih sip daripada boron untuk mesin aluminium. Penulis ya nanti suatu saat akan coba. Jadi dari sisi aditif-aditif yang ditawarkan aftermarket itu sebenarnya nggak beda dari yang ditawarkan oleh pabrikan. Justru ketika oli-oli yang resepnya sudah bagus ditambahkan dengan aditif aftermarket malah rusak, karena ya namanya aditif itu butuh namanya keseimbangan. Kalau terlalu banyak yang satu bisa jadi akan mengurangi kemampuan sisi lain. Ditambahi aditif anti aus, umur olinya jadi makin pendek karena nggak tahan sear jadinya. Dikasih aditif, satu lagi, kalau olinya jelek, api-api aditif
tetap nggak membantu. Ya sama lah dengan oli-oli itu, karena bahan oli itu penting. Contoh kasus oli dengan kekentalan yang viscosity index sangat tinggi, ini pakai aditif viscosity index improver yang sangat banyak. Saking banyaknya, kalau misalnya mesin dikocok, dibuat RPM tinggi sebentar, langsung jadi encer. Apa nambahi aditif di oli yang seperti ini akan membantu? Ya enggak lah. Terus gampangannya gini lah, coba beli Shell Advance AX5 atau berapa gitu lah. Coba geber, kan langsung encer. Coba kasih aditif oli, entah merek apa lah. Coba lihat, apakah olinya jadi lebih stabil, lebih mampu menahan RPM tinggi? Yang enggak, tetap sama aja. Jadi ya kan alasan-alasan itulah, makanya kok review aditif oli atau membeli aditif oli atau menggunakan aditif oli secara kontinu itu nggak logis ya. Daripada cari aditif itu, beli oli deh. Ya sama lah, misalnya beli oli yang bagus, oli total, terus aditifnya berapa nih, 100.000, oli totalnya 100.000, jadi total 200.000. Coba sekalian beli misalnya Amsoil gitu, udah dapat malah lebih murah, ada paunya lagi. Ya wes lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.